Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Dan di sini kita akan ngap lagi nih part ke-43 dari si Konyol Event. Tapi sebelum itu kalian tahu kan harus apa? Like, comment, dan subscribe. Oke. Dan untuk kalian yang sudah, gua mau ucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ketika anak murid dari si konyol Feng itu telah sampai ke sini dan tiba-tiba ada yang memanggilnya. Dia langsung berkata, "Halo sayang." Dia langsung mode gombal ya ketika melihat sekumpulan ya anak murid dari si konyol Feng itu. Tapi di sini dia beranggapan kalau sekumpulan dari murid si konyol Feng itu adalah ya Earth Immortal saja. Dia menganggap itu sebuah hal yang sangat sepele. Dan ketika di sini, murid dari si Konyol Feng itu telah habis kesabarannya, mereka langsung maju kan. Tapi tiba-tiba mereka langsung terhenti, mereka yang melihatnya, mereka berpikir ada apa ya, ini nafas yang begitu kuat. Mereka kelihatannya sudah kehilangan pikirannya. Tiba-tiba di sini muncullah beberapa lingkaran sihir dan itu langsung menyerang dan membuat sebuah kekuatan yang sangat besar. Tapi dengan kekuatan dari murid si Konyol Feng itu, ia langsung kan menangkisnya saja, dan ia langsung berkata, memerintahkan kepada semua orang. Ya, kita akan mulai pemanasannya bung di sini, dan karena kau sendirian dan keras kepala, maka istana immortal surgawi ini akan hancur hari ini juga. Dengan gilanya murid dari si Konyol Feng yang tukang meledakkan diri itu langsung maju kan, dan dia langsung ingin meledakkan dirinya, menyerang ke arah sekte dari immortal surgawi ini. Satu persatu, murid dari si Konyol Feng itu, mereka langsung beraksi. Dan dia yang melihatnya, yang dari awal memanggil halo sayang tadi, dia sudah harap-harap cemas. Dan aku masih bisa memahaminya. Dan tiba-tiba, seperti biasa, murid si Konyol Feng ini, yang biasanya meledakkan diri dan menyatu lagi selama sehari, tiba-tiba itu langsung bergabung secara instan, bung. Dia langsung berkata dengan sangat bangga, itu adalah awal permulaan, dan pertunjukan kembang api itu baru akan segera dimulai loh. Dia bingung kan? Dia yang meledak tiba-tiba menyatu kembali. Dia langsung beraksi meledakkan dari sana ke kiri, ke kanan, ke atas. Menganggap sebuah, yaitu pesta kembang api untuknya itu. Sementara di sini, murid dari si Konyol Feng ini, sang kaisar itu, ia langsung kan menunjukkan kekuatan aslinya. Ia langsung berkata, karena setiap kali aku meledak, setelah bangkit kembali aku akan menjadi semakin kuat kan. Baru murid kedua si Konyol Feng yang beraksi, dia sudah komuk, dia sudah berpikir, what? Apakah benar mereka itu adalah sekumpulan orang? Iya, yang cuma tingkat immortal rendah, tapi kenapa bisa mereka seperti itu? Bahkan di sini musuhnya yang kotar-katir. Di sini mereka langsung kan menengok betapa gilanya murid dari si Konyol Feng ini yang menyerang mereka satu persatu. Dan murid si Konyol Feng ini langsung menunjukkan lagi jurusnya. Dan dia langsung mengeluarkan sebuah jurus, menangkap angin dengan tangan kosong. Dari jarak yang sangat jauh, ia langsung mengibaskan benda itu dan langsung menyerang ke arah musuh. Mode sabet ini mah disabet-sabetnya doang. Bahkan di sini, murid si Konyol Feng yang suka makan ini, Kang Koki ini, ia langsung kan menghabisi musuh itu dengan alat memasaknya. Satu persatu murid dari si Konyol Feng itu langsung menunjukkan kekuatan mereka dengan aksinya satu persatu dan kekuatannya masing-masing. Dan ia yang melihat ya, bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ia kena mental, bung. Di sini, Yan Wu itu telah berhasil diselamatkan dan pemecahnya telah berhasil. Tapi di sini, Yan Wu itu dalam kondisi yang sangat lemah. Tiba-tiba ia langsung kan menyatu seperti alat. Kalau kalian melihat itu siangnya itu kan alat yang robot itu kan ya. Nah ini di sini Yan Wu itu masuk ke dalam alat itu. Dan saudari Yan Wu itu telah berhasil diselamatkan dan mereka masih terus menyerang untuk menghancurkan dunia immortal surgawi ini. Dengan semangat juang mereka langsung menyerang kan yang pernah mengecewakan para senior Earth Immortal dan mereka langsung maju. Di sini, bahkan dia, yang si prajurit, si Tuan Benua ini, dia ikut berperang cuy di sini. Dengan kekuatan yang sangat indah, dan di luar sini, di benua immortal lain, mereka yang melihatnya.
Mereka langsung berkata, kekuatan mengerikan ini apa yang sebenarnya terjadi pada istana immortal surgawi. Oh dewa, seseorang ternyata menyerang istana immortal surgawi. Wow, sampah. Apakah ini benar ya? Dengan teropong kacamata itu mereka melihatnya. Cepat mulai formasi perlindungan benua. Mereka langsung memulai sebuah formasi. Mereka takut ketika murid dari si Li Feng ini menyerang sekte dari immortal surgawi itu. Mereka takut kalau benua lain juga ikut keserang. Dari sini, mereka langsung membentuk sebuah formasi pelindung benua. Mereka dari teropong itu, dari kacamata kecil itu yang melihatnya, mereka kaget. Kalau bagaimana bisa? Ini bukanlah pertarungan. Mereka melihat kalau banyaknya pembantaian. Dan itu yang terbantai itu, murid dari sekte immortal surgawi. Dia, sang pemimpin dari immortal surgawi ini, ia berpikir bagaimana caranya untuk melawan sekelompok monster seperti ini. Dia berpikir untuk melarikan diri dan ingin kabur. Tapi, murid dari si Li Feng itu langsung membentuk sebuah penghalang. Sebuah penghalang dengan kecanggihan teknologi yang ia rakit, dan di sini ia terjebak bahkan tidak bisa melarikan diri. Secara kompak di sini, murid si Li Feng langsung menyatukan kekuatannya. Murid dari si Li Feng ini yang melihatnya senior ini, ia langsung berkata, wah gila, coba tunggu bentar woi. Mataharinya ini menghitam, kenapa? Dan dia, si pemimpin dari sekte immortal surgawi ini sangat happy kali ya. Dia berpikir kalau Tuhan itu sebuah pertolongan kan. Hah, terima kasih ya atas bantuannya. Tapi pertolongan apa? Di sini ia malah digaplok dan masuk ke dalam perangkap dari murid si Li Feng. Si matahari hitam ini ia langsung berkata, sudah cukup. Sampah sepertimu sudah banyak menyebabkan masalah. Mainkan saja peran terakhirmu, berikan aku kekuatan dan tambahkan lebih banyak kegelapan. Ketika di sini telah banyak korban, telah banyak yang mati, dia, si hitam ini, seperti mendapatkan sebuah kekuatan. Dan waktunya hampir habis. Dengan kesempatan itu, ia langsung menyerap kekuatan itu. Dia langsung menyerapnya, dan murid si Li Feng itu, dia berkata, kecepatan pemulihanku ini melambat, kenapa ya? Iya, kecepatan regenerasiku juga. Hantu ini sepertinya memiliki hukum tertentu untuk menekan kita. Dia bisa menekan kebangkitan dan juga regenerasi saudara seniorku. Terkena dampak di sini bukan hanya dari sekte immortal surgawi saja yang telah meninggal, tapi di sini juga murid dari si Li Feng. Murid si Li Feng ini, ia langsung bertanyakan, siapa kau? Hitam mulut jelek. Aku adalah master istana immortal surgawi yang sebenarnya. Aku adalah inkarnasi dari surga. Jadi kau ya otak pelaku sebenarnya dari penangkapan saudari senior Yunwoo. Ya tentu benar, aku yang telah melakukannya. Memangnya kenapa? Untuk menarik kalian ke sini, karena mastermu adalah kehadiran yang sangatlah kuat. Dan kalian sebagai muridnya, kalian adalah anak keberuntungan yang membawa keberuntungan sangat besar di tubuh kalian. Tapi ternyata kalian itu benar-benar ya mengecewakanku. Melihat aspek kalian, aku pikir melahap salah satu dari kalian sebanding dengan melahap semua sampah yang ada di sini. Setelah menggabungkan kekuatan kalian, tantangan berikutnya adalah master kalian. Ia berpikir ketika itu ingin memanggil si Li Feng dan orang terakhir yang ingin dihabisi. Murid dari si Li Feng yang mendengarnya ia sangatlah kesal. Dia berkata kalau kau itu jelek berani sekali ya. Tampang bentukmu itu pun tak jelas. Dan dia, si tukang meledak itu langsung maju kan. Dia langsung meledakkan tubuhnya. Tapi di sini, sebelum kita bertarung, mungkin sebelumnya kekuatan kalian akan sedikit berpengaruh kepadaku. Tapi setelah aku menyerap banyak ki dan darah, serangan kalian tidaklah mempan kepadaku. Ia yang melihatnya, dia langsung berkata kan, dia bukan kehadiran yang normal, jadi dia tidak akan berpengaruh oleh kekuatan ledakan dari saudari Hong. Dia langsung berpikir dan memutuskan murid dari si Li Feng itu untuk menyerang secara bersama-sama. Dan akhirnya di sini mereka langsung menyatukan kekuatan mereka dan langsung menyerang ke arah inkarnasi surga abal-abal ini.
Tapi sayangnya di sini, kekuatan mereka langsung diserap dan dijadikan makanan oleh bentuk yang tidak jelas ini. Mereka di sini yang telah mengumpulkan kekuatan dan menyerang secara bersama-sama. Wah, di sini si bentuk tidak jelas ini dia langsung berkata kan, kekuatan kalian itu sekecil ini dan masih belum cukup untuk mengalahkanku. Dan betul kan, kekuatan itu malah ditangkap. Dan mereka di sini yang telah mengeluarkan itu, mereka kelelahan dan mereka di sini seperti terserapkan kekuatan itu oleh si makhluk inkarnasi surga abal-abal itu. Dari mereka yang terbang, di sini tiba-tiba semuanya langsung terjatuh ke bawah. Dia, si inkarnasi surga ini yang langsung berkata, kalian sudah berakhir buruk sejak penginjakan kaki di sini. Berhenti memberontak, terima sajalah perkataan kegelapan ini. Kabut hitam itu yang terus menyelimuti mereka, secara otomatis itu langsung menyerap energi mereka. Mereka yang telah mati, di sini tiba-tiba arwah mereka langsung diserapkan untuk dijadikan sebuah kekuatan yang langsung membentuk tubuhnya. Dari bentuk yang tidak jelas bulat itu terbentuklah sebuah tubuh. Tapi itu masih belum cukup ya. Murid dari si Li Feng itu yang melihatnya, ia langsung berkata, ternyata makhluk sialan itu menyerap energi untuk membentuk sebuah tubuhnya. Ketika di sini murid dari si Li Feng itu yang mau ikut keserap, tapi di sini, kau itu bangun woi, jangan terpengaruh oleh kabut hitam sialan itu. Dia seperti pemimpin di sini dari murid si Li Feng itu terus membuat semangat untuk yang lainnya itu yang telah pesimis. Dia terus berkata kepada semuanya kalau tujuannya itu kan adalah master ya. Meskipun dia tahu jika dia itu bukanlah tandingan master, tapi kita tidak boleh kan menyebabkan masalah untuknya. Di sini mereka itu semua tuh berpikir apakah mereka akan mati di sini. Tapi mereka berpikir itu akan lebih malu jika mereka itu akan kalah seperti ini tanpa perlawanan sedikit pun. Karena di sini kekuatan dia itu telah diserap oleh makhluk yang tidak jelas itu. Mereka bingung kan, tidak bisa berbuat apa-apa di situasi kondisi seperti ini. Dan dia, si makhluk itu, yang terus sombong kali mengeluarkan sebuah kekuatan kegelapannya. Ia langsung berkata kan dan memastikan untuk dari semua murid dari si Li Feng itu akan berakhir di sini. Ya, mereka yang sudah putus asa beranggapan kalau mereka itu telah berakhir, tapi sementara di restoran sebuah benua terpencil. Ya, dia adalah si tengkorak yang meresahkan. Dia lagi-lagi sedang berdangsa ya dengan wanita-wanita yang ada di sini. Ketika itu ia tiba-tiba merasakan, dan itu dia langsung berhenti kan. Dan dia langsung memanggil pasukannya, dan dia langsung berkata untuk segera pergi. Tiba-tiba di sini, ia yang telah sampai, ia langsung merobekkan sebuah formasi, dan dia langsung berkata, kau makhluk yang menjijikan itu, dan ternyata kau besar kali laga kau ini ya. Dia, si bentuk yang tidak jelas itu, sebagai inkarnasi surga abal-abal ini, ia langsung berkata, wow, dia bisa merobek ruangan. Kok bisa ya? Dan mereka ini, murid dari si Li Feng, mereka beranggapan kalau, wah, akhirnya 5 tetua telah sampai. Mereka itu dianggap sebagai 5 pelindung agung yang telah sampai, dan kita akan selamat pastinya. Si tengkorak yang meresahkan di sini, ia langsung berkatakan kepada mereka yang telah tepar itu, kalian itu para anak kecil yang membuat si tengkorak yang meresahkan ini harus turun tangan ya. Kenapa kalian tidak mampu untuk mengatasinya? Masalah besar ini mempengaruhi waktuku saat sedang memilih para gadis loh. Dia lagi-lagi sempat-sempatnya memikirkan, memprioritaskan. Ya seperti biasa para wanita-wanita. Tapi sementara di sini mereka langsung dengan semangat penuh hormat kepada si tengkorak yang meresahkan. Dan dia, si tuan benua dari prajurit itu, ia langsung bertanya kan melihatnya. Siapa ahli itu? Dia menyelamatkan kita dengan satu lambaian tangan saja. Itu benar, apakah dia itu monster yang para senior itu telah katakan? Kurasa sih tidak ya, apakah kalian tidak dengar barusan senior mengatakan jika mereka itu adalah pelindung agung? Apakah mereka itu, hanya pelindung agung saja? Yang paling penting lagi di hadapan sosoknya itu lebih kuat daripada 90 orang. Tuan benua itu, ia langsung sangat senang kali kan, sangat happy kali ketika
Ya, ketika nyawanya itu sudah di hujung tanduk, tapi tiba-tiba terselamatkan oleh si tengkorak yang meresahkan. Dia beranggapan kalau rombongan dari si tengkorak yang meresahkan itu adalah utusan dewa. Dan si tengkorak yang meresahkan itu adalah cahaya harapan bagi mereka yang telah KO itu. Si inkarnasi abal-abal ini, ia langsung berkata kan kepada si tengkorak yang meresahkan, "Setelah menunggu lama, kau akhirnya di sini ya. Bagaimanapun juga, kau juga termasuk bagian yang penting dalam permainan yang telah aku rancang ini. Aku bisa lebih percaya diri setelah menelanmu dan lalu mengalahkan mastermu." Si tengkorak itu langsung menjawabnya kan. Ia langsung berkata, "Berhentilah berpura-pura sok keras dan sok hebat. Kau ingin berpura-pura apa? Menjadi hebat seperti surga dan orang surga, inkarnasi surga, apalah itu? Bukankah kau hanya menelan kekuatan Dao dan menggabungkan sedikit ingatannya saja? Berani sekali ya kau itu berpura-pura hebat di hadapan si tengkorak yang meresahkan ini." Ia lagi-lagi ketar-ketir kan, ia beranggapan sedah, kok dia bisa tahu ya? Si tengkorak melanjutkan, ia berkata kalau, "Hei kau itu busuk berdebar, dan kau berlagak sok keras." Si inkarnasi abal-abal yang tidak jelas bentuknya itu, ia langsung berkata, "Ya kalau begitu, ialah sebuah teknik rantai dan itu sangatlah kuat sekali ya." Dan rantai itu dipenuhi dengan kekuatan, dan ia langsung berkata, "Aku akan membuatmu melihat ketakutan kegelapan ini." Tapi sayangnya di sini, rantai itu bahkan tak cukup kuat untuk mengalahkan si tengkorak yang meresahkan. Dan dia, si tetua, panatua dari prajurit itu, yang bertanya, bentar ya, maaf ya. Tapi ngomong-ngomong ya, apakah master berjubah hitam itu bisa benar-benar mengalahkannya?" Ketika dia menengok, tapi di sini, murid dari si Kuai Li Feng itu telah party cuy. Iya party, makan-makan, santuy. Mereka berpikir itu seperti hanya sebuah gatal kecil saja untuk si tengkorak yang meresahkan, bukan sebuah tantangan, apalagi pertarungan. Si tengkorak yang di sini dikelilingi oleh rantai, dan mereka yang melihat itu, yang mereka newbie ini yang baru mulai si tengkorak yang meresahkan, si tengkorak dengan seperempat kekuatannya, ia langsung menghancurkan rantai itu. Dan dengan tangan dari si tengkorak yang meresahkan yang panjang kali itu kayak The Luffy, ia langsung kan mencekik leher dari bentuk yang tidak jelas ini. Dan si tengkorak langsung berkata, "Kau itu sosok bodoh, berani sekali berpura-pura menjadi surga dan melakukan pemberkatan kegelapan. Tapi hanya satu yang ku tahu, kau itu immortal, kelas rendahan. Bermain dalam kegelapan di hadapan si tengkorak ini, bukankah itu hal yang sangat bodoh dan kau itu cari mati ya? Nyala kau dari hadapanku." Ia langsung gak dilemparkan oleh si tengkorak yang meresahkan dan langsung bentuk itu auto kecil seperti bola kasti. Dan tiba-tiba itu di sini dia yang menggerutu membacot kepada si tengkorak yang meresahkan. Ia lagi-lagi langsung kan ditarik oleh si tengkorak yang meresahkan dan dilempar. Dan hancurlah bentuknya itu yang tidak jelas itu. Setelah di sini, ia berhasil dikalahkan, dan langit kembali lagi menjadi cerah. Dari gelap di sini tiba-tiba langsung cerah lagi ya, biru lagi cuy. Sementara di saat ini, di bagian luar, 8 pria tua berpakaian resmi sedang menuju kemari. Ia langsung berkata kalau, "Kalian melihatnya kan, kabut sirih itu perlahan telah menghilang. Benua immortal lainnya juga telah pulih. Apa ya yang sedang terjadi? Apakah para hantu itu telah dimusnahkan? Iya, kalau begitu kita tengok lagi sana, cepat kita pergi ke sana." Sekarang, di Istana Immortal Surgawi, terasa sangat cerah dan berbeda dari sebelumnya. Yang gelap telah berubah menjadi sangat cerah. Dan mereka semua ini sangat senang kali ya ketika di sini mereka telah terselamatkan. Dan di sini Wang Chai langsung berkata kan, "Kalian semua teriak bersamaku, Gu Benwei itu luar biasa kan?" Dengan hormat, dengan sangat kompak, mereka langsung berkata, "Pelindung Gu Benwei itu memang luar biasa. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami." Secara otomatis di sini, si tengkorak langsung memberikan sebuah kekuatan dan penyembuhan. Karena di sini dia sangat happy kali ya, dipuja oleh semua orang di sini.
Dan mereka para binatang buas itu yang telah mati, para beast ini tiba-tiba langsung hidup kembali. Dan saking terkejutnya sampai tidak terhitung lagi. Oh, dewa, ini sihir macam apa ya? Dia kaget kan? Bangkit dari kematian adalah sebuah keajaiban. Ketika di sini si tengkorak itu ingin pergi lagi, tapi tiba-tiba langsung dihentikan oleh seseorang. Dan dia langsung berkata, Tuan, saya sebenarnya adalah wakil Master Istana Immortal Surgawi. Kami diserang oleh para penjahat dan layak untuk mati. Tapi sebelum saya mati, saya mempunyai sebuah permintaan. Sekarang Master Istana telah terbunuh. Istana Immortal telah kacau keadaannya. Jika tidak ada yang mengendalikan situasi ini, dunia Immortal akan mengalami kekacauan besar. Dia langsung berkata memohon kepada si tengkorak yang meresahkan untuknya itu menjadi pemimpin di Istana Immortal Surgawi. Gu Benwei, si tengkorak yang meresahkan, ia menjawab ya kalau dia tidak tertarik sama sekali. Untuk itu bahkan dia tidak ada waktu kan, apalagi untuk mengurus sekte, karena waktunya itu untuk bermain bersama wanita-wanita cantik. Tapi dia khawatir kan si wakil dari dunia immortal ini. Ia berpikir bagaimana jika tidak ada seorang pun di dunia immortal. Dia langsung menengokkan ke arah dari murid si Kuo Li Feng dan dia berkata lagi, menawarkan untuk posisi ketua sekte. Dia terus di sini memohon bersujud kan, bahkan bukan satu orang, dan pengikutnya tuh langsung bersujud. Setelah itu, si murid dari si Kuo Li Feng itu berpikir, ini sebagai manusia yang pernah hidup 2 kali. Aku tahu jika perkataan mereka benar, belum lagi mereka dikendalikan oleh para hantu dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Namun, kami tidak bisa menerima begitu saja karena masih menjalankan misi dari Master. Dia langsung menjawabnya kan kalau kami juga mempunyai masalah yang penting dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Lalu dia langsung menunjukkan bagaimana dengan para orang itu. Dia berkata kalau apakah kalian bersedia membantu mereka membangun ulang Istana Immortal Surgawi dan menjaga kedamaian di dunia immortal. Wah, mendengar itu mereka langsung kan happy kali. Dia langsung menjawabnya spontan tanpa berpikir 2 kali kalau mereka bersedia untuk melakukannya. Setelah masalah itu beres, mereka langsung senang kan. Dia langsung memberikan hormat kepada Gu Benwei, murid dari si Kuo Li Feng itu yang berkata, memberi hormat kepada 5 penjaga agung. Kalau begitu murid ini, Gu Benwei langsung berkata, jangan buang waktu, tetaplah di sana. Tengkorak ini mempunyai hal yang harus dilakukan. Ya, baiklah. Seperti biasa di sini Gu Benwei langsung kan mode merayu wanita di sini. Bahkan perempuan itu langsung pingsan. Dia berpikir kalau orang-orang sekuat ini mau berada di sisiku. Dan orang yang telah datang itu langsung kan menengok ke bawah. Mereka berkata kalau saat kita datang, kita sudah bersiap untuk bertarung brutal. Kita tidak mengira jika ada orang lain yang bisa menangani para hantu sialan itu. Mereka kaget kan ketika melihatnya kalau itu sudah cerah dan tidaklah gelap lagi. Dan para hantu itu telah dimusnahkan. Dia langsung turun kan berkata kepada rombongan dari si tengkorak yang meresahkan, tunggu sebentar. Apalagi yang kau ingin lakukan? Tanya dari Gu Benwei, si tengkorak yang meresahkan. Mereka langsung berkata memberikan sebuah salam kalau maafkan kami karena telah terlalu menganggap terlalu serius. Biarkan saya memberitahunya sebentar ya. Kami di sini untuk berterima kasih kepada kelima rekan immortal karena telah mengurus kejahatan dan menyelamatkan dunia immortal dari bencana yang sangatlah besar. Tapi si tengkorak itu langsung berkata, oh masalah itu mah kecil, kata siapa? Masalah itu besar. Itu bahkan cuma menghancurkan para serangga. Mereka yang berkata, lah, dia itu orang acuh tak acuh sekali ya. Bahkan serangan besar itu, yang untuk membasmi para hantu, dia menganggap kalau itu masalah yang sangatlah kecil. Dan ketika itu mereka tuh langsung kan bertanya lagi, nanya terus orang ini. Kalau dia bertanya kepada si tengkorak yang meresahkan apakah Gu Benwei itu pasti mengetahui tentang lingkaran luar dan dinding pembatas. Tapi lagi-lagi di sini dia bahkan dicueki kan oleh si rombongan dari si tengkorak yang meresahkan. Si tengkorak yang meresahkan ini kan langsung berdekat ya ke arah si perempuan yang pingsan itu. Bahkan dia tidak memperdulikan pada gerombolan immortal itu. Ia bertanya apakah perempuan itu benar-benar pingsan.
Dan dia, si tengkorak ini langsung bersedih kan. Dia bersedih bukan karena musuh, tapi karena perempuan. Dan ketika di sini mereka bercerita tentang wanita, mereka langsung usul kan untuk pergi ke dunia Cantonese. Dan dia langsung membuka sebuah portal, dan itu adalah dunia Cantonese. Sementara di sini, di tempat si Konya Li Feng, dia yang melihat orang ini yang sedang berkelahi, si Konya langsung berpikir kan, si Yi Feng ini sial. Sesuai dengan reputasi seni bela diri, semua orang di sini sangatlah kuat. Tapi itu tidaklah penting karena yang paling penting itu dalam sekejap, sistem meningkatkanku ke level 50. Dan para muridku memberiku lebih dari 500.000 poin keberuntungan. Lalu aku telah menukarkan poin keberuntungan dengan kultivasi. Jadi aku sekarang bos Golden Immortal dengan level 60. Dia berpikir kan, tapi dengan cara ini terlalu cepat untuk aku bahagia. Menurut informasi dari si Casper dari sistem ini, tidak ada salah dengan bencana ini. Bahkan di dunia immortal sekalipun 99% orang akan mati. Dan secara otomatis dia menekankan kalau tidak ada satupun orang yang akan bertahan di tempat ini. Ya sial, karena ini kenaikanku ke level 60 membuatku tidak senang lagi. Informasi dari sistem itu ya berpikir bagaimana cara untuk menanggulangi, mengatasi bencana yang akan datang itu. Apalagi jika murid terakhir tidak bisa ditemukan tahun ini. 99% kultivasiku akan diambil dan aku tidak bisa melakukan apapun selama 100 tahun. Ia terus berpikir di sini setelah bencana dan juga kenaikan level. Tapi setelah kenaikan level, di sini Yi Feng itu masih belum menemukan murid terakhir. Secara otomatis, jika Yi Feng itu tidak bisa menemukan murid terakhir, ya kultivasinya itu akan ditarik kembali dan dia akan menjadi sampah kembali. Tiba-tiba di sini perempuan berambut merah, ia langsung mendekat ke arah Yi Feng. Katakan apa yang kau dapat informasi tentang ini? Ya baiklah, mereka telah menyiapkan pernikahan dirimu itu, dan 3 hari dari sekarang kau akan menikah. Aduh, sebagai generasi baru sekte 100 Refinement, apakah aku harus menerima hal semacam ini hanya karena aku seorang wanita? Dan dia sedang mencari calon pengantin lelaki. Kira-kira dia akan menikah nggak sama si Konya Li Feng? Tiba-tiba di sini, ya spontan kan, dia langsung menuju ke arah si Konya Li Feng. Bagaimana dengan bocah itu? Yi Feng yang menoleh ke arahnya, dia bingung kan? Ada masalah apa dengan dirimu, Nona? Dia langsung mendekat ke arah si Konya Li Feng. Kau pikir aku cantik, bukan begitu? Dia langsung menggoda si Konya Li Feng kan? Dia langsung berkata, dia memperkenalkan dirinya. Namaku adalah si Kinwu, Patriarch Sekte 100 Refinement. 100 Refinement? Sekte mana itu ya? Dia secara spontan, dia berkata kepada si Konya Li Feng, aku ingin kau menikahiku dengan syarat yang kau inginkan. OMG, hello, apa-apaan ini datang-datang langsung minta nikah, cuy. Apakah aku setampan itu sampai-sampai kau ingin mengajakku menikah secara tiba-tiba? Gadis, meskipun aku tampan, tapi aksimu sangatlah gegabah ya kan? Dan si Yi Feng ini langsung menolaknya. Yi Feng berkata ini adalah masalah kebahagiaan seumur hidup. Dan kau tidak tahu kan siapa aku ini. Pengawal dari perempuan ini, si Patriarch ini, ia langsung kan, ia mendekatkan sebuah pedang ke arah si Konya Li Feng. Ia berkata, penguasa sudah mengatakannya, tidak ada gunanya mengatakan omong kosong seperti itu. Apa yang kau bilang? Mengancam warga biasa di tengah hari seperti ini, jawab dari si Konya Li Feng. Tapi si Patriarch langsung menjelaskan, kau salah paham, Bung. Aku hanya ingin membuat sebuah kesepakatan dengan dirimu. Kesepakatan apa? Aku membutuhkan seseorang untuk berpura-pura menjadi kekasih masa kecilku. Dan membawanya lah ke sekte untuk menutup mulut siapapun yang menantangku. Singkatnya, ya kau harus bekerja sama denganku dan bertingkah layaknya pasangan walaupun ini statusnya palsu.
Setelah mendengarkan perkataan dari wanita itu, Yifeng langsung berpikir, ternyata masalah ini ya yang sering ada kan di drama TV. Dan mengingat lagi tentang masa lalunya. Siapa yang menyamar menjadi pasangannya bukanlah masalah besar untuknya. Dia hanya memilihku secara acak kan, secara random. Ya baiklah, aku menyetujuinya. Dan si wanita itu langsung berpikir, hal yang sangat bahaya jika dipikirkan lagi kebanyakan orang pasti akan menolaknya. Katakan, syaratmu apa? Syaratku ya? Sedikit tinggi sih syaratnya. Ya sebutkanlah. Artefak tingkat tinggi, artefak immortal suci. Jika orang ini bisa membantuku menyelesaikan masalahku, bahkan jika aku harus kehilangan 1 atau 2 harta karun tingkat tinggi, aku akan menerimanya di pikiran si wanita Patrick ini. Dan Yifeng, dia langsung berkata, aku ingin 100.000 kristal immortal. Dia langsung kan kaget, jeder. Cuma itu, hanya itu. 100.000 kristal immortal bahkan tidak cukup untuk membeli artefak immortal menengah. Yifeng berpikir kan di otaknya ini, apakah syaratnya itu terlalu tinggi? Kesepakatan ini tidak akan berhasil ya kan? Dia pede gila cuy, padahal di pikiran si wanita itu sangatlah gampang, sangat mudah lagi.